Bima ma'na kama qala jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan engkau. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Jadi Nabi itu mengajarkan mentalitas yang kuat pada setiap penduduk Yathrib, termasuk kepada orang yang datang dari luar ke situ. Jangan jadi mental peminta. Abdurrahman bin Auf, ahli bisnis, ahli dagang, kaya, hartanya banyak, masuk Islam, terancam oleh komunitas di Mekah pada masa itu yang belum kenal kemuliaan Islam. Silahkan kamu ikut Muhammad SAW, hijrah sana ke Yathrib, tapi nggak boleh bawa harta. Harta kami ambil semua. Ini kalau Anda dapat proyek nih, pilih mana? Dikasih pilihan, Anda Muslim, ada tawaran dikasih 1 miliar supaya murtad. Pilih 1 miliar murtad, atau pilih nggak dapat apa-apa tapi masih Muslim. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Nggak ada pilihan 1 miliar Muslim, cuman 2 pilihannya. Ayo, naikin tawarannya 10 miliar tapi murtad, terima nggak? Masa? Sono ada yang kasih sarung murtad, ada yang dikasih biskuit pindah. Berarti imannya murah tuh, perlu ditata lagi. Abdurrahman bin Auf silahkan ambil semuanya, saya tetap berangkat. Karena beliau cerdas, tahu yang punya harta siapa, yang menggenggam dunia siapa. Saya akan sedang mendekat kepada pemiliknya. Kalau yang sekarang hilang, gampang minta yang lebih banyak. Saya mendekat pada yang punya. Modalnya apa? Iman. Iman itu membuat kita punya keyakinan demikian. Berangkat beliau, keluarganya ditawari, istri ditanya, kalau ikut suami pergi hanya dengan baju yang melekat di badan. Kalau tinggal di Mekah, ambil semua harta suamimu ini, pilih laki-laki paling ganteng yang ada di Mekah, kami yang fasilitasi pernikahannya, kata para pembesar Mekah. Masya Allah. Ibu, bu, anggap suami nggak ikut ya malam hari ini. Kalau ibu dikasih tawaran, pergi dengan suami, tapi harta semua ditinggalkan, atau tinggal di Sukabumi, mewarisi semua harta dan bisa nikah dengan siapapun yang dipilih dari pemuda paling ganteng, difasilitasi pernikahannya. Ibu kira-kira ikut suami hijrah atau tinggal? Dia mau jawab lihat ke bawah, bilang pergi suami ngelihat, dibilang tinggal juga nggak enak. Tapi dulu tinggal, nggak ikut suami. Yang mau saya contohkan bukan ini. Abdurrahman datang ke Yathrib, perhatikan cara Nabi mempersaudarakannya. Dipersaudarakanlah dengan orang paling kaya yang ada di Yathrib saat itu. Namanya Sa'ad. Sa'ad itu, Bapak Ibu sekalian, itu punya setengah kebun kurma yang ada di Madinah. Jadi kalau ada kebun kurma banyak, setengahnya punya Sa'ad. Dan penting saya sampaikan, di Arab sampai sekarang disebut kaya itu kalau sudah punya kebun kurma. Kalau punya rumah megah biasa, punya mobil-mobil mewah biasa, punya kebun kurma baru kaya. Karena dari ngerawatnya aja nggak mudah, 300 jenis kurma. Merawatnya nggak mudah, butuh biaya, lahan banyak. Ini setengah kebun kurma di Madinah punya Sa'ad. Jangan ditanya, keluarganya luar biasa. Maaf, istrinya 2, cantik semua, elok, kepala suku. Dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang sosok yang datang kehilangan semua harta, fakir, miskin, yang ada cuma baju melekat di badan.
dipersaudarakan dengan yang demikian. Tapi yang dahsyat apa yang terjadi pada Sa'ad. Bagaimana Nabi meyakinkan Sa'ad yang dengan persaudaraan itu mampu mengeluarkan kalimat berikut yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kata Sa'ad, akhil karim, saudaraku yang mulia, oh kama qala, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar kamu pernah kaya dulu. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah hartaku. Ini saya punya kebun kurma nih sekian, setengahnya buat kamu ya. Saya dengar kamu ditinggalkan keluarga. Kalau kamu ingin pilih perempuan paling cantik di Madinah, walaupun itu bagian dari keluarga aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu. Bapak kalau dalam situasi begitu tuh. Bu Wali ikut gak Bu Wali itu? Pak Wali tuh datang ke Bekasi, ketemu sama orang Bekasi dermawan. Pak, kalau mau kaya ambil setengah harta saya, kalau mau nikah pilih perempuan paling cantik di Bekasi, saya fasilitasi. Kira-kira Bapak terima atau tidak ditolak sama sekali? Susah milih, dari tadi nunduk ngelihat kena ada apa belakang. Apa jawabannya kata Abdurrahman bin Auf? Ini juga mengejutkan. Mengejutkan. Kalau Pak Wali agak mikir-mikir, Abdurrahman bin Auf langsung keluar seketika. Bima ma'na wa kama qala jazakallah khair. Semoga Allah muliakan engkau. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Jadi Nabi itu mengajarkan mentalitas yang kuat pada setiap penduduk Yathrib, termasuk kepada orang yang datang dari luar ke situ. Jangan jadi mental peminta, jadikan mental petarung, jadikan mental yang kuat untuk berusaha. Karena itu kenapa di bulan Rajab itu perintah pertamanya itu sholat. Peristiwa Isra Mi'raj kan Rajab tuh, setahun sebelum hijrah. Kenapa sholat? Karena sholat itu dari berdiri sampai dengan salam, semua ada maknanya yang menuntun kita bagaimana berkehidupan. Cuman ngajinya mesti hatam. Ngajinya tuh ada 3 bidang. 1 tentang bacaan, 2 gerakan, 3 maknanya. Sekarang kita banyak mencukupkan pada gerakan dan bacaan. Angkat tangannya sejajar dengan bahu, ucapkan Allahu Akbar, sampai situ. Pertanyaannya nih, ngangkat nih kenapa diangkat begini? Itu ada hikmahnya. Kitabnya banyak. Asrarus Shalah, Nadharat fi Ma'anis Shalah. Contoh, Allahu Akbar, tangan angkat. Kenapa ngangkat begini? Dijelaskan oleh para ulama, saat tanganmu mengangkat seperti ini, maka ini membantu kekhusyuan. Maknanya buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa dalam salat. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Maka ucapkan Allah yang Maha Agung, urusan dunia jangan dibawa, buang ke belakang. Ini persoalannya, banyak orang sholat, dalam sholat masih membawa dunia, sehingga lisannya berkata Allahu Akbar, pikirannya duniahu akbar. Motor hu akbar, sendal hu akbar, jemuran belum diangkat hu akbar, status belum diupdate hu akbar. Udah takbir Allahu Akbar, handphone bunyi, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung, diangkat. Halo? Kan udah bilang wajah tuh udah pasrah. Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya Allah, aku pasrah. Yang akbar hanya Engkau, yang agung hanya Engkau. Aku salat untukmu, ibadah untukmu, hidup untukmu. Ya Allah, kalau aku wafat dalam salatku sekarang pun, terima taubatku dan jadikan aku hamba yang taat karenamu. Khusyuk. Makanya kata Nabi, banyak orang yang ketika di dunianya dibawa, setannya mudah menggoda. Ingat, ada setan khusus menggoda orang sholat. Nanti kapan-kapan kalau saya ke Sukabumi lagi, kita belajar fikih setan. Belum pernah ada kan? Belum pernah ada. Dia ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. 9 jenis. Ada setan wudhu, ada. Namanya walhan. Dia yang membisikkan pada orang supaya ragu. Batal nggak? Batal nggak? Batal nggak? Wudunya benar nggak? Benar nggak? Itu walhan namanya. Oh,
kayaknya juga udah wudhu kok, padahal baunya udah kemana-mana. Ada setan yang menggoda DKM masjid, Pak, mesti hati-hati. Betul, setan DKM tuh ada. Kalau bikin masjid kompak, udah jadi bisa ribut. Ada tuh. Ada setan pasar, Bu, hati-hati tuh. Ada setan pasar tuh. Tukang godain ibu-ibu tuh. Ibu kalau ke mall, pulang ke rumah, masih ingat tas yang dibawa dari mall itu, mau dibeli nggak jadi, masih didiskusikan dengan suami, setannya ikut. Pak, tadi ada tas bagus deh, Pak, di mall itu. Bapaknya jawab, mah kan tas yang ada itu masih bagus, kan dihisap juga. Oh iya ya, Pak, ya Allah, astagfirullah. Tapi yang tadi juga bagus kok, Pak. Situ. Ada setan rumah, namanya Dasim. Perempuannya Dasimah. Muslim perempuannya, mukmin perempuannya, soim perempuannya, Dasim. Dasim itu setan rumah. Kata Nabi, kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan assalamualaikum, maka setan berkata kepada kawannya, Dasim berkata kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang bikin Anda gelisah kalau masuk ruangan. Kok bisa dapurnya tahu, kamar mandinya tahu, malam-malam mau keluar dari kamar ke dapur jadi ketakutan. Awas ya, awas. Bajunya putih, rambutnya panjang tuh. Sate 100 tusuk. Dari mana munculnya? Padahal pagi-pagi siang biasa saja, Dasim tuh. Tapi kalau Anda ucapkan assalamualaikum, dia berkata kepada kawannya, nggak ada tempat menetap di sini. Ajarin sama keluarga, biasakan. Rumah tentram. Anak saya yang sekarang mau 10 tahun, dulu waktu 4 tahun saya ajarin itu. Kak, kalau masuk rumah, kakak ucapkan assalamualaikum ya. Kalau enggak, nanti ada setan namanya Dasim ganggu di rumah. Itu begitu dia pulang, dia praktekkan langsung. Assalamualaikum Dasim. Sebut namanya supaya pergi sekalian. Setan sholat itu namanya khanzab, khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Kata Nabi, atau kama qala Rasulullah SAW di Abu Daud hadisnya, fa idza kabbara, kalau sudah seseorang bertakbir, khanzab mulai beraksi. Sebelum sholat dia diam aja. Makanya Anda sebelum sholat fokus. Nggak percaya nanti subuh tuh, ya subuh. Sebelum takbir tuh bisa fokus pada kiblat, khusyuk. Tapi begitu Anda takbir, fayaqulu syaitanu udhkur kadza, maka setan mulai bertugas, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda mulai mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Baru takbir. Nanti ceramah saya pun yang ini nih, itu akan diingatkan kembali oleh setan nanti itu pas subuh tuh. Jadi begitu Anda takbir, setan bilang, ingat ya kata Ustadz Adi itu, akan diingat tuh setan tuh. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli, sampai orang sholat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi itu. Dan kalau dibikin umum, artinya semua orang bisa mengalami itu. Nah sekarang kembali, Abdurrahman bin Auf diajarkan dari berdiri saja. Ini berdiri ada maknanya. Hadis Muslim nomor hadis 393. Idza qumta ila shalah asbighul wudhu thumma istaqbilil qiblah. Jika engkau ingin mendirikan sempurna salat, perbaiki wudhu menghadap kiblat. Cara berdirinya begini. Tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini. Berdiri sejajar dengan bahu. Ini menunjukkan keseimbangan, kekuatan, keseimbangan, bertopang pada kaki dengan kuat, kokoh. Tidak miring kanan, tidak miring kiri. Apa maknanya ini semua? Kalau Anda masih mampu menegakkan diri, jangan gantungkan dunia di tangan orang lain. Praktekkan apa yang telah Allah berikan. Nabi sampaikan, Nabi latih itu dengan maknanya. Makanya ketika ketemu orang yang tadi, beliau nggak leha-leha. Ya udah bagi dua, ada bagi dua. Tunjukkan di mana pusat bisnisnya. Tegak. Jadi penyalur kambing. Setahun dapat modal, dikembangkan 2 tahun dapat ribuan kambing. 3 tahun orang paling kaya di Madinah, levelnya nomor 3. Nomor 3, nomor 1 tuh kaya, nomor 2 kaya banget, nomor 3 kebangetan kayanya. Nomor 3. Dan sejak saat itu semua orang Madinah disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tuh.
kapaknya aja terbuat dari emas. Kapaknya aja ya terbuat dari emas. Orang kaya sekarang yang terkaya siapa tuh? Jeff Bezos, Bill Gates. Ya belum tentu punya kapak gitu. Ya, belum tentu. Itu kapaknya terbuat dari emas. Nah balik, maka tim tadi, tim idaman, tim terbaik, riset Pak Wali. Oh di bidang ekonomi bagaimana meningkatkan ekonomi Sukabumi? Siapa pakarnya? Kalau dia nggak masuk struktur, ambil pendapatnya, ambil masukannya, bikin sistem, bikin grup, bikin jamaah, lalu sampaikan ke setiap turunan ke bawahannya, kecamatannya, kemudian desanya, kelurahannya, RT-nya, RW-nya. Kita punya program seperti ini, program persaudaraan, program toleransi, program kebaikan. Lapang hidup kita, toleransi dalam kehidupan. Sukabumi lato-lato, lapang dan toleran. Dikasih. Oh ya, cuman berisiknya aja. Satu. Nah, sekarang yang kedua, di mana memulainya? Tempatnya, pusatnya di mana? Maka Nabi bangunkan masjid. Pertama Masjid Kuba, 4-5 hari kemudian bangun Masjid Nabawi. Nah, ini yang belum kita hidupkan konsep masjid. Sekarang fungsinya hanya fungsi ritual. Padahal di masa Nabi, fungsi masjid itu beragam. Satu, yuk kita cek. Kalau di masjid itu sholatnya sholat sendirian atau berjamaah? Sendirian atau berjamaah? Jamaah. Apa itu jamaah? Tuh, bukan sendirian. Jamaah itu dari kata al-jam'u asalnya. Sifatnya jum'ah. Kumpulannya disebut dengan jamaah. Jamaah itu bukan sekedar menghimpun, menggabungkan, kumpul, bukan. Kumpul, kenal siapa yang kumpul, dan saling mengisi di antara yang kumpul. Itulah jamaah. Makanya dilatihnya apa? Dilatihnya lewat imam. Coba cek berdirinya rapi, rapat. Itu bukan sekedar diminta rapi, diminta rapat, tidak. Lihat filosofinya. Lihat. Yang pertama dari nama dulu, jamaah, kumpul, kenal, saling mengisi. Jadi kita itu diminta datang ke masjid bukan cuma untuk sholat, sholatnya bareng-bareng, setelah itu bubar. Itu bukan jamaah namanya. Kita kenalan siapa yang ke masjid, sampai kita tahu ini saf dia nih, biasa ngincar kanan pojok, yang ini kiri pojok, yang ini depan tengah, sampai ngerti. Nabi tidak pernah beliau ada di masjid kecuali tahu siapa yang sholat di masjid.